semuanya, aku Vika Minatawatan. Selamat datang di channel YouTubeku. Video ini merupakan part kedua mengenai barang-barang yang harus kita siapkan untuk menjelang kelahiran si bayi. Nah, kalau di bagian pertama itu kita membahas mengenai barang-barang bayi dan juga ibu yang dipersiapkan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, sedangkan di bagian kedua ini adalah barang-barang ibu dan juga bayi yang disiapkan di rumah. Nah, kira-kira barang-barang apa aja ya? Nah, sebelum kita mulai, gimana kalau seandainya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian selalu update video-video terbaru dari aku. Nah, di bagian kedua ini tentunya aku juga akan membagi beberapa bagian nih. Kenapa? Biar kalian tuh nggak pusing aja, karena terlalu banyak yang mau disiapkan. Nah, teman-teman semuanya, di bagian pertama ini adalah persiapan untuk menyusui atau yang kita sebut sebagai nursery essential. Kira-kira barang-barang apa saja yang kita persiapkan untuk di nursery essential ini? Barang pertama yang kita persiapkan adalah bantal menyusui. Nah, ini aku beli bantal menyusui ini sebenarnya biar lebih enak aja sih ya pada saat kita menyusui si bayi kita. Jadi biar perlekatan dan posisinya itu benar. Jadi pada saat dia menempel di payudara kita itu juga enak gitu ya, dibandingkan kalau seandainya kita nggak pakai bantal menyusui. Nah, bantal menyusui yang aku beli ini kemarin ada dua. Sebenarnya itu cukup satu aja sih ya. Tapi kenapa kemarin aku belinya dua ya? Karena pas kemarin jalan-jalan ada yang lucu, jadi ya udah sekalian beli gitu. Ya, kalau misalnya yang pertama aku beli itu yang modelnya kayak gini nih, teman-teman. Jadi ini bedanya, ini kan nanti kan dilingkarin nih di pinggang kita. Jadi kalau seandainya bayi kita menyusunya di sebelah kiri, jadi penopangnya itu lebih tinggi dibandingkan di bagian sebelah kanannya itu untuk kakinya. Nah, jadi kalau misalnya nyusunya di sebelah sini, jadi nanti bayinya kepalanya di sini, jadi tinggal gampang gitu pada saat menyusui. Begitu juga kalau seandainya menyusunya di sebelah kanan, tinggal kita balikin aja nih kayak begini, nih kayak begini ya. Nah, terus kalau bantal menyusui ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Ada juga yang kalau seandainya lebih nyaman menggunakan bantal biasa, it's okay, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau aku sih bantal menyusui ini cukup perlu ya buat aku secara pribadi gitu ya. Nah, kalau yang ini, yang keduanya, bantal menyusui yang aku beli ini nggak seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu kita bisa ngebalikin gitu ya, mana yang lebih tinggi posisinya dibandingkan yang sebelahnya gitu ya. Kalau yang ini sih sebenarnya opsionalnya adalah dia ada cantelan kepalanya gitu. Jadi kepala si bayi itu biar nggak kena tangan kita, biar nggak kesakitan aja gitu tengkuknya. Jadi ini adalah bantal kedua untuk opsional daripada bantal menyusui. Lanjut kita ke barang kedua untuk persiapan nursery essential atau perlengkapan menyusui adalah pompa ASI. Nah, seperti yang kita tahu, pompa ASI itu kan ada dua nih teman-teman, yaitu pompa ASI yang elektrik dan juga pompa ASI yang manual gitu ya. Bedanya apa? Sebenarnya kalau menurut aku, asalkan dia itu sama-sama pompa sih ya hampir sama gitu ya. Cuman bedanya kalau yang elektrik itu pasti lebih praktis dibandingkan yang manual. Tapi fungsinya sama ya, sama-sama untuk memompa ASI. Nah, kalau yang aku pakai secara pribadi itu prefernya itu lebih ke pompa yang elektrik. Kenapa? Kalau pompa yang elektrik tadi seperti aku bilang adalah lebih praktis. Nah, untuk secara pribadi, kalau yang aku pakai secara yang aku rekomendasikan berdasarkan pengalaman aku menggunakan aku nggak bisa bilang merek mana yang paling bagus karena merek ini sebenarnya tergantung daripada budget yang kita siapkan gitu ya untuk membeli pompa ASI gitu. Jadi kalau memang misalkan budget kita itu memang cukupnya untuk manual ya it's okay gitu. Tapi kalau memang misalkan ada sedikit budget yang berlebih untuk beli pompa elektrik, ya aku merekomendasikannya merek ini gitu ya, merek Spectra. Nah, merek Spectra sendiri sebenarnya ada bermacam-macam ya. Tapi yang aku beli ini adalah merek Spectra yang 9 plus atau 9 plus gitu ya. Nah, cuman memang kekurangan daripada Spectra ini tuh nggak bisa nyantol ya kalau menurut aku gitu ya. Jadi kalau kita mau mamping itu dia posisinya itu agak ngebuat kita tuh sedikit ngebungkuk, jadi leher kita agak sedikit sakit. Cuman kelebihan daripada Spectra 9 Plus ini, dia daya hisapnya itu lebih kuat gitu. Jadi pada saat dia memompa itu dia bisa lebih maksimal gitu ya, dibandingkan dengan merek-merek lain yang pernah aku baca untuk menjadi pompa ASI elektrik.
Nah, pompa ASI yang selanjutnya yang pernah aku beli dan mungkin aku juga rekomendasikan buat teman-teman adalah ini. Aku bisa bilang ini adalah pompa ASI yang cukup ringkes kalau seandainya kita bawa ke tempat kerja. Ya, kenapa? Karena spare partnya itu nggak terlalu banyak dibawa gitu dibandingkan yang pompa ASI yang pertama gitu. Jadi dia spare partnya cuman ini mesinnya. Terus ada bagian pompanya seperti ini, bagian ininya, apa namanya, cupnya, terus sama botolnya gitu. Jadi cuman ada 3 bagian. Tapi kekurangan daripada pompa ASI yang ini karena dia jumlahnya 1 ya, untuk satu sekali beli. Jadi kalau kita mau buat 2 payudara berarti kita harus secara bergantian. Nah, itu kan berarti waktu yang kita gunakan untuk memompa itu kan pasti akan lebih lama ya dibandingkan yang sekali 2 untuk mamping gitu ya. Jadi ini pompa yang aku beli untuk opsionalnya ya. Nah, buat tambahannya sebenarnya ini nggak di endorse ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman aku. Kalau yang untuk pompa kedua ini aku memilih mereknya Mam Uung nih ya. Ini lalu untuk pompa yang terakhir yang aku pakai adalah yang hands free seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya yang hands free ini teman-teman, jadi belinya itu pun juga bisa satu nih, bisa yang sekaligus 2 gitu. Jadi waktu itu aku belinya itu memang yang udah paketannya itu langsung 2. Nah, kalau seandainya teman-teman udah punya pompa ASI yang satu ini gitu, yang kata aku bilang harganya nggak begitu mahal, kalian bisa nambahin ini nih buat jadi tambahan kalian kalau misalnya beli pompa untuk kalian pakai buat bekerja ya, buat ibu-ibu yang misalnya mau kembali bekerja, jadi bisa alternatifnya beli ini 1 dan ini belinya 1 gitu ya, jadi 1 atau bisa beli ini sekaligus 2 ya. Kalau handsfree ini sebenarnya aku kalau secara pribadi kalau pada saat aku lagi ada di rumah aku nggak terlalu sering sih menggunakan ini. Kenapa? Karena daya pompanya itu tidak lebih bagus dibandingkan pompa ASI yang pertama gitu. Jadi menurut aku ini sebenarnya adalah opsional aja kita beli kalau memang kita sering berada di luar. Tapi kalau seandainya kalian atau ibu-ibu memang lebih banyak ada di rumah, jadi lebih enak kalian pakainya yang merek yang aku rekomendasikan yang pertama tadi ya. Tapi balik lagi itu adalah berdasarkan budget yang sudah kita siapkan untuk membeli pompa gitu. Oke, barang ketiga yang aku persiapkan di dalam persiapan menyusui atau nursery esensial ini adalah botol susu. Nah, botol susu ini sebenarnya adalah alternatif daripada pemberian ASI kita ya. Jadi kalau setelah dipamping, buat teman-teman semuanya yang sudah menjadi working mom, tentunya media ASI itu bisa melalui botol susu dan juga bisa melalui ini cup feeder ataupun juga botol spoon ya. Jadi sebenarnya ini adalah opsional kita kalau seandainya kita memberikan ASI-nya itu tidak melalui menyusui ya. Oke, lanjut kita dalam persiapan menyusui ini ada yang harus kita persiapkan adalah beras silikon. Beras silikon ini menurut aku sangat penting sekali. Jadi pada saat kita menyusui bayi kita di bagian payudara yang kita susuin, yaitu misalnya di sebelah kiri, tentunya untuk menada ASI yang merembes, jadi kita tadahkannya melalui menggunakan si beras silikon ini. Jadi ini menurut aku adalah barang yang cukup berguna ya, sangat bermanfaat nih buat aku secara pribadi kalau untuk persiapan nursery esensial. Lalu untuk persiapan nursery esensial lainnya tentunya adalah penada ASI. Penada ASI ini ada 2 ya, jadi bisa kita menggunakan botol seperti ini ya. Ini aku memilihnya yang bentuknya plastik. Ada juga yang memang kalau botol ini botol kaca, dan juga storage ASI yang seperti ini, yang bentuknya plastik seperti ini. Nah, kalau misalnya yang plastik ini lebih enaknya apa? Karena setelah digunakan kita bisa langsung membuang. Dan ini bisa ditulis tanggalnya, tanggal waktu kita pumpingnya, terus tuh berapa jumlah cc-nya. Kalau yang ini tentunya kita harus menggunakan stiker tambahan lagi ya untuk mengetahui jam berapa waktu pumping kita. Jadi ini adalah persiapan untuk menyusui ya. Oh ya, mungkin satu lagi adalah ini cooler bag. Ya, jadi tadi yang sudah aku sebutkan sebagai working mom, tentunya selain pompa ASI yang kita bawa dan juga storage ASI untuk penyimpanan ASI, tentunya kita perlu
cooler bag ya untuk menyimpan ASI. Nah, ini cooler bag yang kita gunakan ini tentunya yang bahan di dalamnya itu ada aluminium untuk bisa menjaga suhu ASI yang sudah kita perah gitu ya. Jadi ini bisa tahan sampai dengan 24 jam. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ya. Jadi di bagian kedua ini yang akan kita bahas adalah mengenai barang-barang ibu atau yang kita sebut sebagai moms essential. Nah, sebenarnya untuk moms essential ini sudah sedikit banyak aku sebutkan di bagian pertama video rangkaian daripada barang-barang bayi yang dibawa ke rumah sakit. Jadi sebenarnya ini adalah barang-barang yang kemarin aku sudah bawa juga pada saat di rumah sakit. Jadi nggak terlalu banyak gitu bedanya. Ya, jadi apa aja? Yang pertama di Moms Essential ini tentunya aku siapkan diaper bag. Nah, diaper bag ini sebenarnya apa sih bedanya dengan tas biasa? Diaper bag ini sebenarnya bedanya adalah ini. Ya, dia ada seperti ini, apa ya namanya ini ya? Alas untuk perlak. Kalau untuk mengganti popok, jadi bagian yang seperti ini tuh kalau bisa yang waterproof gitu ya, untuk mengganti popok si bayi ya. Jadi yang pertama ada diaper bag di Moms Essential ini. Lalu yang kedua ada baju yang kemarin kita sudah sebutkan juga di vlog bagian pertama, yaitu baju daster yang busui friendly ya. Baju daster yang busui friendly kemarin juga udah aku liatin yang dia gampang buat dibuka gitu ya. Ya, seperti ini. Ya, dia gampang dibuka, mau di kancing depan atau yang di bagian samping gitu ya. Ini yang paling penting banget, ini adalah busui friendly ya kalau misalnya teman-teman tahu gitu. Lalu yang ketiga tentunya yang kemarin sudah aku sebutin juga adalah apron menyusui. Nah, ini apron menyusui ini adalah untuk kita menyusui biar tidak terlalu terbuka untuk di tempat umum gitu ya. Jadi ini tinggal dikaitin aja seperti yang kemarin udah aku bilang juga di bagian barang-barang yang dibawa ke rumah sakit. Lalu yang ketiga yaitu adalah korset menyusui. Maksudnya korset ya. Ini korset melahirkan, maksud aku korset melahirkan. Ini seperti ini yang kita pakai. Biasanya kita pakai itu 40 hari sampai 3 bulan ya setelah melahirkan. Tapi aku kemarin makainya nggak sampai 3 bulan. udah aku copot. Terus yang barang selanjutnya adalah pakaian dalam yang sudah ada pembalut nifasnya. Jadi ini pembalut nifasnya udah sekaligus dengan pakai celana dalamnya. Ada juga yang mungkin pembalut biasa aja yang tanpa celana juga bisa. Lalu barang Moms Essential lainnya adalah bra menyusui. Kemarin juga sudah aku sebutkan. Kalau bra menyusui ini kan tentunya yang ada cantelan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya pada saat kita menyusui itu lebih gampang, tinggal kita buka bagian kaitannya ini. Dan selanjutnya ada ini nipple cream ya untuk mengoles puting payudara biar tidak lecet. Dan yang terakhir di Moms Essential ini adalah breast pad. Ya, ini breast padnya ya. Breast pad ini seperti semacam pembalut ya teman-teman. Jadi kalau seandainya buat teman-teman yang punya ASI-nya terlalu berlebihan, kalau lupa di pumping atau skip pumping itu kadang-kadang suka merembes. Nah, ini breast pad ini adalah barang yang wajib nih untuk dibawa ibu-ibu, terutama working mom. Nah teman-teman, ini tadi yang sudah aku siapkan mengenai Moms Essential atau barang-barang yang kita siapkan sebagai seorang ibu nih. Oke teman-teman semuanya, lanjut ya. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai perlengkapan tidur bayi atau yang kita sebut sebagai sleep essential. Kira-kira apa aja barang-barang yang perlu kita persiapkan untuk perlengkapan tidur anak kita? Yang pertama adalah baby script. Nah, baby script ini tentunya ini juga menjadi opsional buat ibu-ibu semuanya, apakah perlu atau enggak ya menggunakan baby scripts ini gitu ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ada juga ibu-ibu yang mungkin lebih nyamannya dia pakai box bayi yang kecil yang bisa ditaruh di tempat tidur. Nah, tapi ada juga yang lebih prefernya itu dengan menggunakan baby script yang agak besar seperti ini. Nah, baby script yang besar seperti ini bisa sampai anak usia 5 tahun gitu ya. Jadi nanti pada saat dia sudah mulai bisa berdiri gitu ya, ini nanti bisa diturunin gitu ke bagian bawah gitu ya. Lalu selain baby script atau box bayi ini, tentunya yang kita siapkan di dalam perlengkapan tidur bayi ini tentunya adalah perlengkapan yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah bumper setnya,
bantalan yang kita siapkan untuk di pinggir-pinggir baby script ya. Lalu yang kedua atau yang selanjutnya adalah bantal bayi. Nah, ini sebenarnya kalau bantal ini juga opsional buat teman-teman, apakah perlu menyiapkan atau tidak. Karena berdasarkan rekomendasi yang aku baca, yaitu berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga ada yang tidak menyarankan penggunaan bantal bayi gitu ya. Jadi lebih bagus kalau bayinya itu tidur tanpa bantal, biar kepalanya itu tidak struktur tulang di kepalanya atau di belakang lehernya itu biar tidak berubah gitu. Selanjutnya adalah guling. Nah, guling ini juga menurut aku cukup perlu teman-teman. Kenapa? Karena guling ini sebenarnya sebagai penyangga buat selimut atau bed cover pada saat kita menyelimuti bayi. Apalagi kalau seandainya bayi kita sudah bisa tengkurap, nah itu kan kadang-kadang selimutnya itu bisa naik-naik ke atas nih. Nah, guling ini guling ini bisa sebagai penyangga daripada si bed cover ini biar tidak menutupi wajahnya dia gitu. Sleep essential lainnya tentunya ada bed cover dan juga selimut ya. Ya, ini sebagai penghangat saja. Dan yang paling penting dari sleep essential ini tentunya ada kelambunya. Ini untuk mencegah anak kita biar tidak digigit nyamuk ya. Dan ini kalau untuk mainan ini juga sebenarnya opsional aja, bisa digunakan bisa enggak atau ditaruh ya di sleep essential ini. Karena kadang-kadang kalau anak aku, kalau Sania pada saat dia tidur itu lebih enak kalau ada musik-musik yang bikin dia nyaman gitu tidurnya ya. Dan ini juga nih ada boneka yang mengeluarkan suara yang sendu gitu. Jadi dia biar bisa tidurnya lebih lelap gitu ya. Nah, mungkin itu aja dari aku sebagai perlengkapan tidur anak atau sleep essential. Oke teman-teman semuanya, di bagian selanjutnya ini yang akan aku jelaskan adalah mengenai newborn clothes atau baju-baju bayi ya. Nah, seperti yang aku udah pernah bilang di video part 1 sebelumnya, bahwa menyiapkan baju bayi itu memang agak sedikit ribet dan agak sedikit merepotkan. Tapi sebenarnya pada saat kita membeli itu justru adalah hal yang paling menyenangkan. Karena apalagi kalau kita sebagai ibu baru itu, hal yang paling menyenangkan itu adalah membayangkan gimana kalau seandainya si anak yang bayi kita itu pakai baju yang kita beli itu pasti lucu banget. Nah, tapi seringkali ibu-ibu baru itu karena udah terlalu excited terus tuh jadinya kalap beli baju yang akhirnya baju tersebut tuh banyak yang nggak kepake. Nah, itu termasuk juga dari pengalaman aku secara pribadi. Nah, waktu aku beli baju untuk bayi newborn itu lumayan agak banyak ya, tapi ternyata baru dipakai 1 kali 2 kali udah nggak bisa dipakai lagi karena pertambahan berat bayi yang cukup signifikan dari hari ke hari. Apalagi kalau seandainya setiap bulan itu sampai usia 3 bulan itu berat badan bayi itu bisa mencapai 1 kg ya. Jadi kalau kita mau beli baju nih, untuk saran aku untuk baju newborn atau usia 0 sampai 28 hari itu nggak usah terlalu banyak. Jadi secukupnya aja. Nah, di sini teman-teman, aku udah menampilkan ya di video ini adalah jenis-jenis baju bayi yang pernah aku beli. Dan tapi nanti aku akan kasih tahu teman-teman kira-kira baju bayi yang pas buat anak itu yang mana aja gitu ya. Nah, kalau untuk newborn sebenarnya ada beberapa model ya yang aku saranin. Yang pertama adalah baju merek ini. Bukan merek, maksudnya model seperti ini. Jadi model seperti ini adalah yang kita sebut sebagai body suit ya. Jadi dia kayak jumper kayak gitu, yang langsungan kayak gitu. Dan yang bikin hematnya adalah kalau jumper atau body suit ini tuh bisa langsung ada sarung tangan sama sarung kakinya. Jadi ini bisa menghemat juga nih buat ibu-ibu yang mau beli sarung tangan sama sarung kaki terlalu banyak. Kalau body suit ini tuh dia udah ada langsungan sarung tangan dan sarung kakinya. Nah, ini kalau seandainya untuk bayi newborn, aku saranin kalian belinya tuh 3-6 pieces aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak ya. Kadang-kadang ada juga yang dijualnya itu kan bisa langsungan tuh, sekali satu set itu ada 3 pieces gitu. Jadi belinya cukup 2 aja. Ya, 2 set berarti jumlahnya 6 ya. Selain body suit yang tadi aku udah sebutin yang langsung pakai tangan dan kaki, jadi kita bisa menghemat untuk sarung tangan dan sarung kaki. Body suit yang berikutnya itu adalah yang tidak ada sarung kakinya atau tidak ada tapak kakinya yang kayak aku tunjukin tadi. Jadi yang ini modelnya hampir sama dengan body suit yang sebelumnya, tapi tadi bedanya adalah dia agak lebih pendek gitu. Jadi 7/8 gitu ya untuk kakinya.
Nah, kalau yang ini sebenarnya itu juga alternatif nih. Kalau seandainya bayi di atas 1 bulan itu kan biasanya udah nggak dibedong lagi. Jadi kalau memang misalkan dipakainya buat malam hari, bolehlah kalau kita menyediakan sarung kaki untuk sebagai tambahannya. Karena di sini juga udah ada nih sarung tangannya ya. Nih, sarung tangannya udah bisa dibolak-balik kayak gini. Sama kayak yang pertama tadi ya. Lalu yang berikutnya untuk baju yang aku saranin adalah baju jumpsuit ya. Jadi ini kalau ini bodysuit, yang ini adalah jumpsuit. Jumpsuit itu bedanya dengan bodysuit itu kalau ini kan lebih panjang, jadi bisa sampai mata kaki bayi gitu atau 7/8 kaki gitu ya. Kalau ini bodysuit ini dia begini, jadi kayak bajunya kayak baju kaos kayak gitu ya, cuman di bawahnya tuh ada cantelannya kayak gini. Jadi kalau seandainya bayi baru lahir, karena dia pakai bedong tadi yang udah aku bilang, jadi ini nggak perlu pakai celana. Tapi kalau misalnya dia udah nggak dibedong lagi, jadi biasanya udah pakai baju ini terus ditambahin dengan celana panjang atau celana pendek gitu ya. Dan aku saranin juga nih buat teman-teman, kalau untuk beli baju bayi itu karena baju newborn itu kan kepalanya tuh belum tegak sempurna gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau mau beli baju yang ada kancingnya gitu. Jadi ada kancing depannya gitu biar nggak susah ya. Maksud aku kalau misalnya yang nggak ada kancingnya depannya itu jadi agak ribet aja gitu kalau kancingnya di depan atau dia yang kayak kaos gitu kan agak ribet gitu. Jadi emang disarankannya yang ada kancing depannya ya. Nah ini juga aku saranin nggak usah terlalu banyak. Jadi ya kalau memang mau dibeli untuk newborn itu ya cukup 2-3 pieces aja ya, nggak usah sampai banyak-banyak ya. Lalu selanjutnya set berikutnya adalah yang baju pendek ya. Sebenarnya kalau baju pendek dan juga baju-baju yang lainnya tuh sebenarnya udah aku sebutin sih di bagian pertama vlog barang-barang bayi ya. Jadi aku cuman mau nyebutin jumlahnya aja. Jadi jumlahnya kalau untuk bayi newborn itu jangan melebihi 12 pieces atau 1 lusin gitu. Kenapa? Karena tadi aku bilang kalau seandainya bayi newborn itu dia akan cepat besar gitu. Jadi kalaupun emang dipakai itu cukup 1-2 kali aja, kadang tuh udah sempit gitu ya. Jadi ini adalah alternatif baju yang lain yaitu tangan pendek dengan celana pendek, dengan tangan pendeknya itu yang ada kancing depannya ya. Lalu yang berikutnya hampir sama, yaitu ada celana panjang sama baju yang juga ada kancing depannya. Dan yang ini juga kalau untuk alternatif baju lainnya tuh sebenarnya ini belum aku saranin untuk bayi newborn gitu, karena tadi yang aku bilang nggak ada kancing depannya. Nah kalau untuk baju bayi newborn, untuk baju perginya mungkin aku saranin cukup 1 piece aja. Kenapa? Karena kalau untuk baju jalan itu kan kita biasanya pakainya kan hanya untuk imunisasi aja nih. Nah tapi kalau memang misalnya imunisasi mau pakai baju biasa, maksudnya pakai baju rumah pun karena masih di bedong juga nggak masalah gitu ya. Jadi kalau untuk baju jalan pun nggak usah terlalu banyak gitu ya. Lalu untuk pakaian bayi selanjutnya mungkin itu aja yang aku sarankan buat dibeli nih teman-teman. Selain daripada baju yang sudah aku bilang tadi, yang perlu dipersiapkan untuk barang-barang bayi lainnya adalah sarung tangan dan sarung kaki. Nah seperti tadi aku kan udah bilang kalau seandainya kita memang belinya itu bodysuit, memang sudah ada sarung tangan dan sarung kakinya. Tapi kalau seandainya kalian atau teman-teman misalnya memilih bajunya itu tidak ada sarung tangan dan sarung kakinya, jadi aku tetap menyarankan untuk membeli sarung tangan dan sarung kaki dengan jumlah yang nggak usah terlalu banyak, yaitu 3 pasang aja. Jadi 3 pasang sarung tangan dan 3 pasang sarung kaki gitu ya. Dan selanjutnya yang perlu disiapkan adalah topi. Topi juga hampir sama dengan sarung tangan dan sarung kaki, juga nggak usah terlalu banyak. Kenapa? Karena biasanya kalau topi ini hanya untuk menutupi kepala bayi biar tidak masuk angin nih. Karena kan kalau misalnya bayi baru lahir tuh ada yang rambutnya sedikit gitu ya. Jadi memang perlu pakai topi biar nggak masuk angin. Lalu selanjutnya untuk baju-baju bayi yang perlu dipersiapkan ini slabber. Slabber ini sebenarnya memang digunakan untuk anak pada saat udah MPASI atau udah di atas 6 bulan. Tapi terkadang kalau misalkan anak yang memang menyusunya dengan menggunakan dot, nah kadang-kadang tuh kan suka netes-netes nih. Daripada istilahnya bajunya tuh nuker-nuker, jadi lebih baik slabbernya aja yang dilepas pasang. Jadi ini cukup disiapkan 3 pieces aja, dan ini tuh juga bisa dipakai sampai dia MPASI nantinya. Jadi cukup bisa bisa dibeli, mau beli agak banyak sekitar 3-6 pieces juga boleh
ya. Lalu selanjutnya adalah ini kaos dalam. Nah, kaos dalam ini pun juga nggak usah terlalu banyak. Maksudnya gini, kalau kaos dalam ini masih akan tetap dipakai, tapi kalau untuk newborn itu jumlahnya yang nggak usah terlalu banyak, yaitu sekitar 6 pieces aja atau setengah lusin. Karena nanti pada saat usia 1 bulan pun ukuran dari kaos dalam ini pun juga akan menyesuaikan dengan badannya dia gitu. Nah, kalau kaos dalam ini ada yang ukurannya dari S sampai dengan L. Nah, biasa kalau untuk newborn itu ukurannya S gitu ya. Jadi itu yang disiapkan cukup 6 pieces aja. Lalu selain daripada baju-baju, yang perlu dipersiapkan lagi adalah gendongan. Nah, gendongan ini pun juga udah aku jelaskan di vlog bagian pertama dari barang-barang bayi, yaitu ada yang dia modelnya seperti ini ya, yang sudah ada kaitannya seperti ini, jadi lebih gampang gitu buat ngegendong bayi. Ada yang berupa bentuknya kain jarik. Jadi kalau kain jarik ini dia memang harus jadi kalau kain jarik ini enaknya tuh bisa di custom dan di adjust gitu ya, sesuai dengan si bayinya gitu ya. Nah, ini pun juga menurut aku sangat bermanfaat banget. Jadi kalau kalian mau beli agak kebanyakan, boleh sekitar 6 pieces gitu ya, karena kan biasanya ini buat ganti-ganti, dan ini pun juga bisa digunakan untuk selimutnya gitu ya. Terus tuh bisa juga buat ibunya juga bisa untuk kain jarik ini. Nah, barang terakhir yang mau aku review tentunya adalah bedong. Nah, bedong ini sebenarnya sama seperti yang aku bilang pada saat di vlog pertama, ini sebenarnya nggak usah terlalu banyak, tapi sebenarnya ini penting nggak penting. Ada orang tua zaman dulu nih memang mewajibkan anak itu pada saat lahir itu dibedong. Biar apa? Biar anak itu biar hangat aja gitu, seperti merasakan rahim ibunya. Tapi ada juga yang pada saat usia berapa minggu tuh bedongnya udah dilepas gitu ya, biar dia bisa merasakan udara luar atau ya menurut aku ya itu terserah aja sih ya, opsional aja buat teman-teman semuanya. Tapi kalau aku secara pribadi untuk bedong ini masih aku gunakan sampai anakku usia 1 bulan. Dan kalaupun memang setelah anakku udah nggak dibedong lagi, bedongan ini tuh bisa digunakan untuk selimutnya dia, terus bisa untuk menyendawakan dia. Jadi kayak ada kain gitu, terus nanti biar anakku nggak ngenyium baju ibunya yang kena parfum, jadi ini pun bisa digunakan di untuk di bahu kita gitu, untuk pada saat menyendawakan bayi kita. Oke teman-teman semuanya, sekian dari aku untuk review daripada newborn clothes ini. Kita lanjut ke part berikutnya ya. Nah, oke teman-teman semuanya, di bagian selanjutnya ini yang akan aku jelaskan atau yang akan aku kasih tahu buat teman-teman semuanya yang perlu dipersiapkan untuk persiapan barang-barang bayi adalah barang-barang mandi ya, barang-barang mandi dan juga skincare bayi. Nah, teman-teman lihat bahwa di video ini aku udah menyiapkan barang-barang yang biasa aku gunakan untuk memandikan bayiku ya. Kira-kira apa aja barangnya? Yang pertama yang aku siapkan ini adalah karpet anti air. Jadi karpet ini enaknya adalah kalau misalnya basah tuh tinggal dilap aja. Nah, sebenarnya ini karpetnya opsional buat teman-teman semuanya yang memilih memandikan bayi itu di kamar dibandingkan di kamar mandi. Tapi kalau aku secara pribadi sih ya, lebih enak memandikan bayi itu di kamar gitu dibandingkan di kamar mandi. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya risiko jatuh ya. Terus yang kedua yang aku siapkan untuk memandikan bayiku adalah perlak. Nah, perlak ini pun sama karpet anti air ini juga bisa kita gunakan untuk mengganti popok bayi pada saat bayi kita pipis ataupun buang air besar. Nah, kenapa aku siapkan 2 perlak ini? Jadi 2 perlak ini gunanya yang pertama adalah pada saat kita memandikan bayi, menyabunin dia. Jadi kan pasti penuh dengan busa gitu ya. Lalu untuk perlak yang kedua ini biasanya aku gunakan untuk membilas gitu. Dalam artian membilas itu udah selesai gitu, udah selesai dimandikan, terus mau memakai baju. Nah, biasanya aku gunakan 1 perlak lagi. Jadi opsionalnya aku siapkan 2 perlak gitu ya. Lalu selanjutnya yang aku siapkan lagi adalah ember. Nah, ini ember ini bentuknya ada 2 kayak begini, 2 wadah kayak gini ya, kanan dan kiri. Jadi satunya tadi yang aku bilang untuk menyabunin bayiku tadi, terus yang satunya ini kalau seandainya dia udah dibilas sebelum dimandikan ke bak mandi ya. Selanjutnya yang perlu dipersiapkan lagi adalah washcloth dan juga washcloth ya. Jadi washcloth ini bentuknya yang seperti handuk ya, seperti sapu tangan yang tidak ada masukan ke dalamnya, dan yang washcloth ini yang seperti ini.
ya, yang kita bisa masukin tangan kita ke dalam. Nah ini aku sih saranin kalau misalnya kalian bisa membelinya agak sedikit banyak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mandiin bayi kita tuh 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Terus kalau paginya itu kita butuh 2 wastaf dan washcloth. Jadi kalau misalnya kita siapkan takutnya nggak kering, jadi ya bolehlah kalian siapkan 6 pieces atau sampai 1 lusin. Jadi setengah sampai 1 lusin gitu. Ya, jadi ini gunanya untuk membasuh muka sama membasuh badan ya. Lanjut kita di bagian bak mandi. Nah, waktu itu pertama kali aku menyiapkan bak mandi untuk bayiku yang seperti ini karena memang ini yang ada di toko baby shopnya. Tapi pada saat bayiku udah usia 3 bulan, ternyata ini tuh udah nggak muat lagi. Apalagi kalau bayi kita tuh udah mulai lebih aktif gitu ya. Jadi takutnya nanti dia kesundul lah, terus takutnya nanti dia ya agak sedikit ribet aja gitu kalau misalnya pakai ini gitu ya. Jadi aku menggantinya dengan yang seperti ini ya. Ini lebih panjang, lebih besar tentunya dibandingkan yang ini ya. Terus lebih enaknya adalah kalau misalnya bayi kita itu udah mulai aktif, udah mulai jingkrak sana jingkrak sini, maksudnya dalam artiannya itu jadi kita nggak was-was gitu, karena ini dia nggak akan bikin anak kita tuh cedera karena kebentur gitu ya. Jadi aku menyarankan kalau misalnya teman-teman mau beli untuk bak mandinya, lebih enak yang bentuknya kayak begini aja ya. Jadi lebih panjang gitu waktunya untuk kita pakai. Lalu selanjutnya yang tentunya di perlengkapan bayi ini adalah sabun mandinya. Nah, sabun mandinya ini kalau bisa yang udah sekaligus sampo-nya. Jadi 2 in 1 gitu ya. Aku tidak ada rekomendasi sih mau merek apa aja, itu terserah dari kalian semuanya. Kalau aku sih ada beberapa merek ya yang aku pakai. Jadi kemarin aku masih coba-coba juga mana yang wangi dan juga banyak busanya. Tapi sebenarnya kalau aku pernah baca ya, makin mahal sabun mandi dan sampo itu malah justru yang busanya tuh nggak begitu banyak gitu ya. Oke, selanjutnya untuk perlengkapan bayi yang terakhir adalah tentunya handuk ya. Jadi handuk ini tentunya juga bisa disiapkan agak banyak, mungkin sekitar 2-3 pieces gitu untuk menghindari kalau misalnya takutnya basah jadi lembab dan berjamur gitu. Nah, itu dia perlengkapan mandi dari aku. Kita selanjutnya bahas mengenai skincare bayi. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ya. Tadi setelah kita udah ngebahas mengenai barang-barang perlengkapan mandi, tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai skincare bayi. Nah, sebenarnya yang akan aku jelaskan di part ini tuh adalah rangkaian daripada perlengkapan mandi bayi juga gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang aku gunakan pada saat mandi dan juga sebagiannya itu aku gunakan pada saat setelah mandi. Nah, apa aja kira-kira perlengkapannya? Yang pertama ada caddy bag. Nah, jadi kenapa aku memilih caddy bag ini? Biar lebih gampang dan ringkas aja gitu. Jadi kalau seandainya yang memang kita perlukan, yang memang sering kita pakai setiap hari untuk bayi kita, biar nggak ngecer-ngecer kemana-mana, biar nggak tumpang tindih dengan barang-barang lainnya di storage box. Jadi aku lebih memilih untuk menggunakan caddy bag ini. Jadi di caddy bag ini isinya apa aja? Tentunya kalau untuk perlengkapan mandinya kita siapkannya adalah ini ya. Ini ada minyak kelapa dan juga baby oil. Ini aku tidak di endorse ya teman-teman. Jadi merek yang aku pakai ini adalah merek yang biasa aku pakai ya. Jadi aku tidak ada rekomendasi merek apapun, itu tergantung dari teman-teman semuanya ya. Ini aku pakainya minyak kelapa dan juga untuk baby oil. Nah, biasanya sebelum mandi bayi aku pijat dulu nih. Nah, kalau pijatnya ini biasanya aku pakai untuk pijat muka dan ini untuk pijat badan gitu ya. Jadi itu yang pertama. Lalu selanjutnya yang aku persiapkan di dalam caddy bag ini tentunya adalah ini untuk mandinya. Setelah mandi adalah hair lotion. Jadi kita bahasnya dari atas ke bawah ya. Ini hair lotion, biasanya ini kita pakai di kepala bayi gitu ya, biar wangi aja gitu ya. Ini aku pakai. Setelah itu kita ke muka. Nah, ke muka itu biasanya aku pakai ini ya. Ini ada Save Our Skin Lotion yang mereknya Bats, sama juga aku pakainya mereknya ini
nih. Tapi ada juga sih sebenarnya yang merek lain ya, tapi terserah ya, itu sebenarnya tergantung daripada teman-teman semuanya punya budgetnya berapa. Dan juga kalau aku kemarin kenapa milihnya merek ini, karena waktu itu aku melihat banyak review dari orang-orang emang bagus untuk bayi merek ini gitu. Tapi memang ini memang agak sedikit pricey sih teman-teman. Jadi ada juga merek-merek lokal yang cukup bagus menurut aku. Jadi nggak aku rekomendasikan juga harus menggunakan merek ini kalau memang budget kita nggak sesuai gitu. Nah ini adalah face creamnya, dan yang ini adalah biasanya untuk ruam bayi. Kalau seandainya bayi itu kan kadang kalau kita udah minum susu terus tuh kadang suka ini ya, suka belepotan gitu, terus akan terjadi ruam-ruam yang akan ngebuat bayi itu merah, terus tuh kayak ada ekzim gitu, ada kayak kulit bersisik kayak gitu. Nah ini aku kemarin direkomendasiin sama teman aku pakai ini ya. Jadi ini dua yang aku gunakan untuk bayiku untuk di muka ya. Selanjutnya yang aku gunakan lagi adalah ini minyak telon. Nah minyak telon ini juga tidak ada rekomendasi merek apapun, tapi ini biasa yang aku gunakan ya. Ini mereknya adalah Habi ya, ada aromatik telon oil, jadi wanginya kayak wangi aromatik gitu, wangi. Terus setelah itu yang untuk badan lagi adalah ini newborn lotion. Ini kayak hand body-nya bayi gitu, juga tidak ada rekomendasi merek apapun, ini juga tidak di endorse. Biasanya aku pakai mereknya ini ya, merek Kaisen. Lalu selanjutnya kalau untuk badan bayi tentunya ini ya, ini sebenarnya nggak aku pakai tiap hari sih, tapi aku siapin aja gitu untuk sunblocknya bayi ya. Biasa kalau misalnya bayi ntar diajakin berjemur gitu kalau siang-siang ya, kalau misalnya berjemurnya pada pagi hari itu memang bagus ya untuk mengambil vitamin D-nya. Tapi kalau misalnya kita ngajak bayi kita berjemurnya udah di atas jam 10, nah perlu juga nih pakai sunblock gitu ya. Lalu yang ini ada lotion anti nyamuk. Nah jadi ini aku juga belum pernah pakai ya, tapi aku siapin aja sih lotion anti nyamuknya gitu. Nah, oke. Lalu yang aku siapin lagi adalah kolon. Ini setelah mandi, jadi tidak ada juga rekomendasi merek apapun dari aku, tapi ini yang biasa aku pakai ya. Ini wangi banget. Selanjutnya kalau untuk pengganti popok, nah tadi itu adalah skincare yang aku gunakan pada saat setelah mandi bayi ya. Lalu kalau untuk mengganti popoknya, nah ini sekarang kita lanjut ke mengganti popok. Nah mengganti popoknya tentunya pasti ada popok ya. Terus setelah pakai popok ada tisunya itu ada tisu kering dan juga tisu basah. Ada tisu basah yang alkohol dan tisu basah yang non alkohol ya. Ini aku siapin dua-duanya. Terus ada cotton ball. Sebenarnya cotton ball ini sama sih, ini kapas tapi bentuknya bulat-bulat kayak gitu, biasanya untuk kapas cebok. Jadi di sini aku siapin ada 3 tempat kayak gini, nih teman-teman bisa dilihat. Nah ini biasanya untuk aku pakai untuk ngebilas untuk buang air kecil dan buang air besar anakku ya. Lalu tentunya ada krim popok ya buat anti ruamnya ini. Terus tadi aku juga lupa nyebutin ada ini krim anti kolik ya. Tapi krim anti kolik ini juga nggak sering aku pakai sih. Jadi kalau anak aku mulai agak rewel karena kolik atau sakit perut, biasanya aku pakai ini dan ampuh. Lalu kita udah selesai di skincare-nya dan juga untuk perlengkapan pengganti popoknya juga udah selesai. Dan mungkin tambahannya itu ada kasa steril. Nah kasa steril ini biasanya aku pakai waktu itu pas waktu awal-awal bayiku lahir tuh kan masih ada tali pusatnya. Nah ini biasanya untuk ngebuat melindungi tali pusatnya bayiku biar nggak basah. Terus juga ada juga ada kapas alkoholnya tadi itu buat bersihin tali pusatnya dia ya. Ini ada cotton bud yang aku siapin. Lalu di sini ada satu perangkat kayak begini, isinya apa aja. Ini perlengkapannya tadi ada pembersih mulut, pembersih gigi gitu ya. Nah ini ada 2. Ya, jadi kadang-kadang kalau anak kita itu biasanya kalau udah mulai males nyusu, kita harus lihat juga nih lidahnya tuh kadang-kadang ada kotor atau enggak. Nah ini yang aku gunain. Ini bedanya apa? Kalau ini sikapnya tuh kayak gini ya, kayak bertangkai kayak gitu, jadi kayak gini. Terus kalau yang ini tuh dia bentuknya tuh kayak
kayak bisa dimasukin jari gitu. Ini kayak gini. Ini emang agak sedikit besar sih jadi jatuhnya. Kalau misalnya kita takut ini yang kayak gini lebih gampang gitu ya. Terus ini aku juga kemarin beli ini untuk oral gel. Nah ini untuk pembersih mulut bayiku, ini bisa dimakan. Jadi kalau misalnya odolnya tuh kayak kemakan gitu nggak masalah, jadi aman gitu buat bayi ya. Terus selain pembersih lidah yang aku siapkan tentunya tadi ada sisir. Terus ini pembersih ingus. Kalau misalnya ada ingus gitu, jadi kayak bentuknya suction kayak gitu, kayak gini ya. Terus ada pembersih upil nih. Terus ada gunting kuku ya, ada setnya kayak begini. Ada termometer sama transfumin. Nah, transfumin ini banyak direkomendasiin sama dokter anak. Kenapa? Karena kalau misalnya bayi-bayi itu kan memang sering batuk pilek gitu ya. Terus kita nggak boleh ngasih obat. Jadi transfumin ini jadi alternatif buat meredakan flu-nya dia atau meredakan hidung tersumbat. Jadi itu aja kalau untuk skincare-nya bayi yang perlu dipersiapkan untuk ibu-ibu ya. Nah teman-teman, setelah tadi kita udah menjelaskan tentang skincare dan juga perlengkapan bayi dan juga perlengkapan ganti popoknya, yang selanjutnya yang perlu dipersiapkan tentunya adalah hygiene-nya, yaitu pembersih botol dan juga pencuci baju ya. Jadi ini yang juga penting nggak penting kita harus disiapin gitu ya. Nah ini untuk pencuci botolnya ya, dan yang ini adalah untuk sikat botolnya. Jadi ini untuk sikat botol sama untuk sikat dotnya. Jadi bentuknya agak kecil seperti ini ya. Terus yang satu lagi adalah ini, yaitu deterjen juga pengharum baju bayi, dan ini tidak di endorse ya teman-teman. Jadi mereknya yang ini adalah merek yang biasa aku gunakan. Jadi kalau seandainya teman-teman semuanya punya merek yang lebih disukain gitu, itu juga opsional ya. Mungkin itu aja dari aku untuk part ini. Kita lanjut ke part terakhir kita di video ini. Oke teman-teman semuanya, di part terakhir ini yang akan aku listkan buat teman-teman adalah barang-barang yang tidak aku sebutkan di bagian-bagian yang lainnya, yaitu bisa menjadi alternatif, yaitu opsional buat kita untuk siapkan atau bisa juga kalian tidak siapkan gitu ya. Kenapa? Karena barang yang aku sebutkan ini adalah berdasarkan pertimbangan yang cukup matang, yaitu berdasarkan budget juga dan juga kepentingan apakah ini perlu atau enggak banget gitu ya. Kadang-kadang kalau seandainya barang ini bisa juga ada yang menyewakan gitu ya. Barang-barangnya apa aja? Yang pertama adalah UV sterilisator. Nah ini UV sterilisator ini tentunya adalah untuk mensterilkan botol-botol kalau memang kita menggunakan botol sebagai media ASI yang akan kita berikan untuk bayi kita. Tapi kalau memang misalkan kalian memang lebih prefernya itu untuk nenek langsung atau DBF, jadi nggak perlu pakai botol, jadi ya nggak perlu namanya pakai UV sterilisator. Lalu yang kedua ada stroller. Nah stroller ini juga penting nggak penting ya teman-teman. Ada juga yang memang perlu gitu kalau misalnya kita mau bawa bayi kita ke mall ataupun pergi keluar gitu. Tapi ada juga yang hanya menggunakan gendongan ya. Lalu yang ketiga ada car seat. Nah car seat ini juga opsional teman-teman. Jadi car seat ini yaitu untuk ngebawa bayi kita pada saat kita di mobil. Tapi kalau seandainya kita memang berkendara yang tidak pakai mobil, ya jadi tidak usah menggunakan car seat. Lalu yang ketiga adalah timbangan. Nah sebenarnya timbangan ini pun juga sebagai opsional gitu. Kalau seandainya kita menimbang bayi kita pada saat kita imunisasi bayi udah cukup, yaitu satu bulan sekali. Tapi ada juga yang menjadi alternatif untuk opsional dibeli di rumah untuk bisa memantau pertumbuhan bayi kita, kira-kira berat badannya itu sudah naik berapa kilo dalam 1 bulan gitu ya. Lalu yang keempat, yang kelima, barang yang aku rekomendasikan lagi adalah bouncer. Tapi sebenarnya bouncer ini juga aku sudah akan jelaskan sebagai barang opsional, boleh kalian pakai, boleh juga tidak gitu ya. Kenapa? Karena ada bayi-bayi yang kalau misalnya ditaruh di bouncer itu malahan nggak suka gitu atau malah nangis gitu. Jadi kalaupun memang misalkan menggunakan bouncer ini masih masih menjadi pertimbangan, mungkin ada baiknya kalian menyewa dulu aja nih bouncer itu, karena juga dipakainya juga nggak begitu lama. Lalu barang selanjutnya yang menjadi rekomendasi aku untuk kita siapkan adalah playmat. Nah playmat ini juga sebenarnya opsional juga, bisa dibeli pada saat
sekarang ataupun nanti pada saat bayi kita sudah mau mulai merangkak ya. Dan yang terakhir barang yang aku rekomendasikan, dan yang ini menurut aku cukup penting ya, dan menurut aku malah sangat penting kalau misalnya kita punya budget berlebih, yaitu adalah air purifier. Jadi air purifier ini menurut aku adalah barang yang sangat aku rekomendasikan kalau kita punya budget berlebih untuk kita pasang di kamar anak kita ya. Dan kalau bisa nih teman-teman, kalau untuk air purifier yang kita pilih ini, selain daripada budget yang menyesuaikan dengan kantong kita, tentunya ada after sales-nya. Jadi nggak cuma kita belinya aja, tapi juga bagaimana perawatan setelah kita membelinya. Nah, itu aja barang-barang yang aku rekomendasikan untuk kita siapkan menjelang kelahiran bayi. Mungkin kalau seandainya ada barang-barang yang sekiranya sudah aku sebutkan tetapi menjadi pertanyaan buat teman-teman semuanya, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Atau kalau seandainya teman-teman ada yang ngerasa kayaknya ada barang yang belum disebutkan, juga bisa kalian tulis di kolom komentar biar kita bisa sharing sama-sama teman-teman yang lain. Dan kalau teman-teman semuanya ngerasa ada yang ketinggalan nih dari checklist yang sudah aku sebutkan tadi, nanti bisa kalian download di kolom deskripsi. Oke teman-teman semuanya, sekian video dari aku. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini biar aku lebih semangat nih untuk ngebuat videonya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian selalu update video-video terbaru dari aku. Terima kasih, sampai jumpa.